Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Ya Ustazah berharap semoga Ananda dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting lagi, tetap semangat dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, hari ini kembali bersama dengan Ustazah Herma. Kita akan melanjutkan materi kita di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, dan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya anak soleh dan soleha, sebelum kita lanjut ke materi, mari sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah semoga anak soleh dan soleha diberi pemahaman, dimudahkan dalam memahami materi-materi yang akan kami berikan sebentar nanti. Ya, anak soleh dan soleha sudah siap ya Ustazah pimpin? Ya, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ya, membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak soleh dan soleha, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menuliskan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks meniup balon, siswa dapat mengidentifikasi isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Dan yang terakhir anak soleh dan soleha, dengan permainan kosakata, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Ya anak soleh dan soleha, Ustazah sudah sebutkan tadi ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dalam hal ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Ya anak soleh dan soleha, silakan dibuka bukunya, buku tema 2, halaman 31 sampai 32. Nah, di sini ada percakapan ya, menuliskan sifat-sifat benda. Bacalah teks percakapan berikut. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Adik menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Kemudian ibu menjawab, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Nah, adik menjawab, bentuknya seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Nah, adik menjawab, air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya. Jadi, ketika air disimpan di dalam gelas, air tersebut mengikuti tempatnya ya, jadi berubah tergantung tempatnya. Jadi kalau misalnya di gelas seperti gelas, tapi kalau misalnya di botol ya seperti botol bentuknya. Jadi bentuknya air itu berubah tergantung tempatnya. Benar sekali nak, air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kalau misalnya air diletakkan di baskom, ya mengikuti wadahnya itu baskom, atau di gelas ya mengikuti itu bentuknya gelas. Sama halnya juga dengan di botol, itu mengikuti bentuk wadahnya, bentuk tempatnya. Ya anak soleh dan soleha, menuliskan sifat-sifat benda. Yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Ya bentuknya berubah seperti gelas. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Ya, itu ya anak soleh dan soleha,
Selanjutnya, anak soleh dan soleha bisa membuka bukunya di halaman 39 sampai 40. Di sini kita diminta mengidentifikasi sifat-sifat benda. Di sini ada bacaan tentang teks meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam botol. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Mengidentifikasi sifat-sifat benda. Yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Ya, udara akan mengikuti bentuk balon. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Ya, udara akan mengikuti bentuk kantong plastik. Ya, itu untuk udara, sama halnya dengan air. Anak soleh dan soleha, sekarang silakan dibuka halaman 45. Ini tentang menjelaskan makna kata ya, menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Ini di sini ada teks tentang wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tepat. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Itu bentuknya dan ukurannya selalu berubah-ubah. Ya, anak soleh dan soleha, dilihat dari wujudnya, benda itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama tadi benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Jadi benda padat itu biar mau disimpan di mana, bentuknya tetap, tidak berubah. Contohnya di sini kelereng, batu, atau pensil, dan lain-lain, masih banyak lagi yang lain yang tidak berubah bentuk dan ukurannya ketika disimpan dalam satu tempat. Kemudian yang kedua, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, kemudian teh dalam gelas, dan air di dalam cangkir. Dan yang terakhir adalah benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Itu bentuknya dan ukurannya itu selalu berubah-ubah. Jadi anak soleh dan soleha sudah bisa membedakan ya, mana yang disebut benda padat, mana yang disebut dengan benda cair, dan mana yang disebut dengan benda gas. Ya, anak soleh dan soleha, di sini ada di halaman 46 ya, tentang kata dan maknanya. Misalnya kata wujud, maknanya adalah rupa atau bentuknya yang dapat diraba. Kemudian ukuran, maknanya adalah ada panjang, lebar, luas, dan besar suatu benda. Kemudian padat, penuh dan tidak berongga. Cair, bersifat seperti air atau encer. Sedangkan gas, zat ringan yang sifatnya seperti udara. Itu adalah makna kata-kata yang ada di dalam kolom tersebut. Ya, anak soleh dan soleha, untuk tugasnya 2 ya. Untuk tugas mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini ada 2 ya. Yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Udara akan berubah titik-titik ya. Bagaimana bentuknya udara ketika ditiupkan ke balon?
Ya, anak soleh dan solehah tadi Ustazah sudah jelaskan ya. Anak soleh dan solehah tidak tinggal menuliskannya nanti di buku tulis yang akan dikumpul di hari Jumat. Kemudian makna dari kata padat, wujud. Tadi Ustazah sudah jelaskan padat itu apa, wujud itu apa. Jadi anak soleh dan solehah tinggal menuliskan kembali sesuai dengan apa yang Ustazah sudah jelaskan. Ya, baiklah anak soleh dan solehah, untuk pembelajaran kita bahasa Indonesia hari ini cukup. Ustazah ingatkan kembali tak henti-hentinya terkait sholat anak soleh dan solehah, sholat duhanya, kemudian sholat 5 waktunya, kemudian selalu memurojaah hafalan dan mengaji ya di rumah. Kemudian yang selanjutnya saling menyayangi sesama saudara, sopan santun terhadap orang tua, kemudian menghormati mereka. Dan Ustazah ingatkan lagi di akhir-akhir sholat kita tersempatkan waktunya kita untuk mendoakan kedua orang tua kita ya. Jangan pernah melupakan untuk mendoakan kedua orang tua kita ya. Karena hanya itu yang bisa kita beri kepada kedua orang tua kita. Kita tidak bisa membalas dengan uang sebanyak apapun atas kasih sayang, atas apa yang sudah orang tua kita berikan kepada anak soleh dan solehah. Hanya doa-doa kita yang bisa kita balas apa yang sudah orang tua berikan kepada kita. Ya anak soleh dan solehah, Ustazah cukupkan. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.